Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Farmasi USN Kolaka. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas 19 November Kolaka, mahasiswa program studi farmasi semester 4, ingin memberikan sedikit gambaran tentang mengkategorikan jenis-jenis mikroorganisme. Untuk lebih jelasnya, kami akan memaparkan materi tersebut. Di sini saya tidak sendiri memberikan gambaran materi, tetapi saya ditemani oleh rekan saya 2 orang. Baiklah, untuk itu saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang mengkategorikan jenis-jenis mikroorganisme. Sebelum kita melangkah ke kategori jenis-jenis mikroorganisme, ada baiknya saya menjelaskan apa sih sebenarnya itu mikroorganisme. Jadi untuk pengertian mikroorganisme itu sendiri, mikroorganisme adalah sekumpulan organisme kecil atau satuan makhluk hidup kecil yang berukuran kecil, yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang atau dengan kasat mata. Tetapi jenis mikroorganisme ini dapat dilihat dengan alat bantuan seperti alat berupa mikroskop. Sesuai dengan namanya, mikroorganisme. Jadi untuk bentuknya sendiri itu berukuran mikroskopik atau kecil. Jadi untuk penggolongan mikroorganisme berdasarkan keadaan intinya itu ada 2 sifat. Yang pertama, mikroorganisme prokariotik, kemudian yang kedua ada mikroorganisme eukariotik. Jadi apa sih sebenarnya pengertian dari kedua masing-masing sifat dari penggolongan mikroorganisme tersebut? Untuk mikroorganisme yang bersifat prokariotik di sini maksudnya dia tidak mempunyai membran inti atau disebut dengan nukleoid, kemudian DNA tunggal sehingga disebut monera. Untuk contohnya berupa bakteri dan ganggang biru. Kemudian yang kedua, mikroorganisme eukariotik. Untuk sifatnya sendiri itu kebalikan dari mikroorganisme prokariotik. Jadi untuk sifatnya dia mempunyai membran inti, DNA ganda. Untuk contoh mikroorganismenya berupa jamur, protozoa, dan alga. Jenis-jenis mikroorganisme yang kita bahas kali ini itu ada 4 jenis mikroorganisme. Yang pertama bakteri, kemudian yang kedua jamur atau biasa disebut dengan fungi, kemudian yang ketiga ada alga atau ganggang, dan yang terakhir itu ada virus. Jadi bakteri merupakan organisme uniseluler, nukleoid atau tidak memiliki membran inti, tidak berklorofil, saprofi atau parasit, pembelahannya biner, dan termasuk ke dalam protista. Kemudian setelah pengertiannya kita masuk ke karakteristik bakteri. Yang pertama ada organisme multiseluler, kedua bersifat prokariotik, ketiga monoseluler, keempat ukuran 0,2 sampai 2 mikrometer, kelima reproduksi, amitosis, konjugasi, transformasi, transduksi, dan yang keenam memiliki dinding sel autotrof atau heterotrof, bersifat aerob atau anaerob, memiliki tubuh yang beraneka ragam, dan yang terakhir hidup bebas atau parasit. Selanjutnya kita masuk ke anatomi atau struktur bakteri. Jadi terbagi menjadi 2. Yang pertama struktur luar dan struktur dalam. Untuk struktur luar itu sendiri terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, pili. Kemudian untuk struktur dalam
terdiri dari sitoplasma, nukleoid atau inti sel, kemudian ada ribosom, dan yang terakhir itu ada plasmid. Untuk pengertian dari masing-masing struktur sel bakteri atau anatomi itu sendiri, di sini dapat dijelaskan bahwa dinding sel ini merupakan struktur kompleks semi kaku dengan tebal 10-23 nanomikro dan mengelilingi membran sitoplasma. Untuk fungsinya sendiri dapat memberikan bentuk sel dan melindungi isi sel dari pengaruh luar sel. Tersusun dari mikromolekul peptidoglikan yang terdiri dari disakarida dan polipeptida. Kemudian yang kedua ada pengertian dari membran plasma atau biasa disebut dengan sitoplasma. Merupakan struktur tipis di bawah dinding sel dan membungkus sitoplasma sel, tersusun dari fosfolipid dan protein, membentuk struktur fosfolipid bilayer yang terdiri dari bagian kepala dan ekor. Kemudian struktur anatomi sel bakteri yang ketiga, di sini ada sitoplasma berfungsi sebagai substansi sel dalam membran. Bagian ini tersusun dari 80% air, karbohidrat, protein, lemak atau lipid, ion anorganik, senyawa dengan berat molekul rendah, bersifat tebal, aqueous, semi transparansi dan elastis. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi sebelumnya yang telah dipaparkan temanku mengenai yang kedua, yaitu mengenai jamur atau fungi. Mikologi, Miskes, dan Logos merupakan ilmu yang mempelajari tentang jamur. Jamur merupakan organisme protista eukariotik, kemoheterotrof, reproduksi secara seksual atau aseksual, struktur vegetatif berupa sel tunggal dan berfilamen. Sifat umum jamur yaitu 1. Termasuk protista eukariotik. Yang kedua yaitu kemoheterotrof atau kemoganotrof. Yang ketiga saprofil atau parasit. Yang keempat struktur vegetatif berupa uniseluler atau multiseluler, berfilamen. Yang kelima reproduksi seksual atau aseksual. Yaitu yang berikutnya lagi karakteristik jamur. Jamur yaitu 1. Selnya bersifat eukariotik, memiliki dinding inti sel. Yang kedua, selnya tidak memiliki klorofil atau kloroplas sehingga bersifat heterotrof. Yang ketiga, dinding selnya tersusun atas zat kitin. Yang keempat, umumnya terdiri dari hifa yang dapat membentuk anyaman hifa atau miselium. Yang kelima, umumnya berkembang baik dengan spora, baik secara seksual maupun aseksual. Berikutnya struktur jamur, yaitu dapat dilihat dari gambar atau PPT yang telah dikasih, yaitu 1. Hidung, flium, lamella, gluteus, hifa, inti sel, septa, miselium, cincin, annulus, stipe atau tangkai daun, tangkai buah. Morfologi hifa ada 3, yaitu morfologi hifa aset atau senosit. Hifa seperti ini tidak mempunyai dinding sekat atau subtum. Septat dengan sel-sel anunukleus sekat membagi hifa menjadi ruang-ruang atau sel-sel berisi
nukleus tunggal, serta dengan sel-sel multinukleat septum membagi hifa menjadi sel-sel dengan lebih dari satu nukleus dalam setiap ruang. Adapun pengertian dari alga atau ganggang, yaitu alga merupakan organisme eukariotik dengan ukuran bervariasi dan bersifat fotoautotrof karena mengandung klorofil dan pigmen lain, kosmopolitan, serta umumnya akuatik. Adapun karakteristik alga, yaitu yang pertama merupakan organisme eukariotik, yang kedua tubuhnya tersusun dari banyak sel, yang ketiga ada yang uniseluler atau berbentuk benang atau pita, dan ada yang multiseluler atau berbentuk lembaran. Yang keempat, struktur tubuhnya berupa talus, yaitu suatu struktur yang belum dapat dibedakan dengan jelas antara akar, batang, dan daun. Yang kelima, memiliki klorofil sehingga bersifat autotrof. Yang keenam, reproduksi secara aseksual atau dengan fragmentasi, pembelahan, pembentukan spora, maupun seksual atau dengan oogami dan isogami. Secara anatomi, sel alga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu membran plasma, sitoplasma dan organel sel, serta inti sel atau nukleus. Adapun gambar struktur sel alga yaitu sebagai berikut. Adapun pengertian dari membran plasma, yaitu membran plasma terletak paling luar dan tersusun oleh lipoprotein atau gabungan lipid dan protein. Membran plasma bersifat selektif permeabel, yang berarti hanya dapat dilewati oleh molekul tertentu saja dan bertanggung jawab dalam transportasi zat dari dalam sel ke lingkungan. Adapun pengertian dari sitoplasma dan organel sel, yaitu bagian cair di dalam sel disebut dengan sitoplasma. Pada sitoplasma terdapat organel yang mempunyai fungsi tertentu. Organel sel tersebut antara lain yang pertama retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan jalinan saluran dibatasi oleh membran yang kontinu dengan selubung luar nukleus. Fungsi retikulum endoplasma adalah sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel itu sendiri. Yang kedua, mitokondria. Mitokondria mempunyai 2 lapis membran. Membran dalam yang berlekuk-lekuk dan disebut krista. Fungsi mitokondria merupakan pusat respirasi seluler yang menghasilkan banyak ATP atau energi. Mitokondria pada alga mempunyai 2 tipe, yaitu flap lamellar cristae dan tubular cristae. Yang ketiga, badan Golgi. Organel ini melaksanakan fungsi produksi dan sekresi polisakarida. Yang keempat, sentrosom atau sentriol. Sentrosom bertindak sebagai benda kutub dalam mitosis dan meiosis. Yang kelima, plastida. Plastida merupakan tempat fotosintesis serta jalur biokimia asam amino aromatik, heme, isofrenoid, dan asam lemak. Plastida utama pada alga adalah kloroplas.
Kloroplas mengandung sistem membran yang bernama tilakoid yang sering membentuk tumpukan membran yang disebut grana. Yang keenam, mikrotubulus. Berbentuk benang silindris, kaku, berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel dan sebagai rangka sel. Yang ketujuh, stigma atau bintik mata. Stigma merupakan area sitoplasma dengan konsentrasi pigmen tinggi atau biasanya karoten. Stigma terdapat di dekat pangkal flagela. Stimulasi stigma oleh cahaya akan menstimulasi flagela sehingga terjadi gerakan mendekati sumber cahaya. Adapun penjelasan dari inti sel atau nukleus, yaitu nukleus mengandung bahan genetik sel dan dikelilingi oleh membran ganda. Nukleus terdiri dari selaput inti atau karioteka, nukleolus, kromosom, dan bahan pendukung atau kariolim. Tubuh ganggang atau alga ada yang bersel satu atau disebut dengan uniseluler dan ada pula yang bersel banyak atau disebut dengan multiseluler. Contoh ganggang mikroskopis antara lain Volvox, Chlorella. Dan adapun contoh ganggang yang makroskopis antara lain Laminaria, Turbinaria, dan lain-lain. Adapun morfologi alga yaitu sebagai sel tunggal berbentuk bola, batang, gada atau kumparan, motil atau non-motil, dapat membentuk koloni multiseluler, mempunyai membran inti, mengandung pati, vakuola, kloroplas, berbentuk pita, cakram, dan berisi pigmen. Adapun kelompok alga yaitu terbagi dua. Yang pertama, alga prokariotik. Alga ini bersama bakteri masuk ke dalam kerajaan Monera. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya diketahui bahwa ia lebih banyak memiliki karakteristik bakteri sehingga dimasukkan ke dalam kelompok bakteri atau eubakteria. Yang kedua yaitu alga eukariotik. Jenis-jenis alga lainnya memiliki struktur sel eukariotik dan mampu berfotosintesis entah dengan klorofil maupun dengan pigmen-pigmen lain yang membantu dalam asimilasi energi. Tumbuhan ganggang merupakan tumbuhan talus yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut. Alga selalu menempati habitat yang lembab atau basah. Yang hidup di air ada yang bergerak aktif dan ada yang tidak bergerak. Jenis-jenis yang hidup bebas di air, terutama yang tubuhnya bersel tunggal dan dapat bergerak aktif, merupakan penyusun plankton, tepatnya fitoplankton. Ganggang dapat tumbuh hampir di semua tempat yang hampir lembab dan cukup cahaya untuk berfotosintesis. Salah satu habitat paling ekstrim yang dihuni oleh ganggang adalah jaringan-jaringan tubuh hewan. Virus berasal dari bahasa Latin yang berarti racun, yang merupakan agensia infeksius yang berbeda dari mikroorganisme lain karena ukuran yang kecil atau partikel yang bersifat parasit obligat intraseluler, yaitu
membutuhkan host untuk multiplikasi. Adapun karakteristik dari virus yaitu yang pertama berukuran 28 sampai 200 nm, yang kedua berbentuk T, batang, bola, jarum, dan lain-lain. Yang ketiga merupakan organisme non-seluler. Yang keempat bersifat parasit obligat atau hidupnya sangat tergantung pada inang. Yang kelima hanya memiliki bahan inti berupa DNA atau RNA. Yang keenam tubuhnya dilindungi oleh kapsid. Yang ketujuh kapsid tersusun dari unit protein yang disebut kapsomer. Yang kedelapan virus dapat dikristalkan. Yang kesembilan dapat memperbanyak diri atau berproliferasi pada sel atau jaringan tertentu. Yang kesepuluh dapat melewati filter bakteri. Adapun sifat umum virus yaitu yang pertama tidak mempunyai organisasi sel biasa. Yang kedua mengandung salah satu jenis asam nukleat yaitu DNA atau RNA. Yang ketiga mengandung pembungkus protein yang dapat berikatan dengan protein, lipid atau karbohidrat menghubungi asam nukleat. Yang keempat multiplikasi dalam sel hidup karena tidak mempunyai enzim yang dipakai untuk sintesa protein dan pembentukan ATP sehingga bersifat parasit obligat intraseluler. Yang kelima, dapat mensintesa struktur khusus yang mampu memindahkan asam nukleat virus pada sel lain. Yang keenam, resisten terhadap antibiotik tetapi sensitif terhadap interferon. Adapun struktur virus yaitu terdiri dari kepala. Kepala virus berisi DNA dan bagian luarnya diselimuti oleh kapsid. Yang kedua, kapsid. Kapsid adalah selubung yang berupa protein. Kapsid juga terdiri atas kapsomer. Kapsid juga dapat terdiri atas protein monomer yang terdiri dari rantai polipeptida. Adapun fungsi dari kapsid yaitu untuk memberi bentuk virus sekaligus sebagai pelindung virus dari kondisi lingkungan yang merugikan virus. Yang ketiga yaitu isi tubuh. Bagian isi tersusun atas asam inti, yaitu DNA saja atau RNA saja. Bagian isi disebut sebagai virion. DNA atau RNA mempunyai materi genetik yang berisi kode-kode pembawa sifat virus. Berdasarkan isi yang dikandungnya, virus dapat dibedakan menjadi virus DNA, seperti terdapat pada virus T dan virus cacar, dan virus RNA seperti yang terdapat pada virus influenza, HIV, H5N1. Selain itu, di dalam isi virus terdapat beberapa enzim. Yang keempat yaitu ekor. Ekor virus merupakan alat untuk menempel pada inangnya. Ekor virus terdiri atas tubus bersumbat yang dilengkapi benang atau serabut. Virus yang menginfeksi sel eukariotik tidak mempunyai ekor. Adapun morfologi virus terdiri dari 4. Yang pertama yaitu helical virus, bentuk batang panjang, kaku, atau fleksibel. Asam nukleat terdapat dalam ruangan kapsid
silindris yang membentuk heliks, contohnya pada virus rabies. Yang kedua, polyhedral virus. Kapsid mempunyai bentuk icosahedron polyhedron dengan 20 sisi segitiga dan 12 sudut. Kapsomer tiap sisi membentuk segitiga equilateral. Contoh virus bentuk icosahedron yaitu adenovirus. Yang ketiga, envelop virus. Memiliki selubung pembungkus dan berbentuk spheris kasar. Pada virus helikal dan polyhedral diselubungi pembungkus dan disebut envelop helikal or envelop polyhedral virus. Contoh virus herpes simplex. Yang keempat, kompleks virus. Virus yang mempunyai struktur kompleks sehingga disebut kompleks virus. Contoh virus bakteri atau disebut dengan bakteriofag.